meneruskan apa yang saya sampaikan tadi sekaligus apa yang disampaikan oleh Rocky. Great Disruption itu basisnya adalah kajian modal sosial. Yang saat itu dirumuskan oleh Francis sebagai luluh lantaknya modal sosial di Amerika dengan bercerita betapa rusaknya hubungan kepercayaan di antara sesama warga Amerika, terutama di New York ceritanya. Apa yang disampaikan oleh Francis Fukuyama dalam The Great Disruption itu kemudian terbukti lewat 3 buku. Buku pertama adalah bukunya Joseph Stiglitz, The Price of Inequality, harga sebuah ketimpangan. Dibuktikan lagi oleh namanya Jeffrey Sachs, The Price of Civilization, harga sebuah peradaban. Dibuktikan lagi oleh Thomas Piketty, The Capital of 21st Century, yang semuanya menunjukkan kegagalan-kegagalan sistem peradaban yang dibangun Amerika. Sehingga kajian terakhir mereka menyebut The American Dreamland menjadi The Nightmare Land. Ini kajian mutakhir Bapak sekalian yang mereka lihat betapa mengerikannya situasi yang terjadi mereka. Apa buktinya? Buktinya sederhana sekali. Di awal pemerintahan Biden menggunakan dana 4,9 triliun dalam rangka stimulus untuk menghadapi pandemi. Terakhir kemarin, Biden memperoleh lagi bantuan dari persetujuan di Kongres 3 triliun US dollar. Artinya Biden memperoleh dukungan sebesar 7,9 triliun dengan 2 tujuan. Tujuan pertama mengatasi kemiskinan katanya, jelas sekali. Tujuan kedua membangun infrastruktur, tapi sesungguhnya bukan infrastruktur yang mereka buru. Apa itu? Lapangan kerja. Jadi di balik dana 7,9 triliun itu motifnya adalah mengangkat kembali perekonomian Amerika yang sebagian besar tetap dikuasai oleh cuma 1%. Stiglitz yang menyebut 1% menguasai 99%. Bapak sekalian, saya cuma ingin mengatakan bahwa sesungguhnya yang sedang dihadapi sekarang adalah sebuah pertarungan antara kelas tertentu melawan kelas masyarakat besar sekali yang sekarang terbukti lewat yang namanya isu vaksin dan isu IT sesungguhnya. Tidak ada negara yang tidak terdikte oleh kekuatan vaksin. Tidak ada negara yang tidak terbukti. Dan itu bisa dihitung dengan jari, tangan. Berapa perusahaan yang memproduksi vaksin. Saya geser Bapak sekalian, itulah sesungguhnya istilah globalisasi. Yang sudah disebut oleh Henry Kissinger sebagai Amerikanisasi, yang disebut oleh Joseph Nye dari Harvard University sebagai westernisasi. Kalau dulu cerita globalisasi perspektifnya adalah perspektif bagaimana mereka mendominasi kekuatan ekonomi, sekarang ini globalisasi tidak melulu dalam perspektif ekonomi. Dia masuk ke dalam sistem keseluruhan sehingga keluarlah istilah dari teks Mars. The Global Human Universal Control System. Saya terusin sedikit Bapak sekalian bagaimana kira-kira kita menghadapi Indonesia sebagai penutup kita. Bapak sekalian, situasi yang sedang kita hadapi seperti ini menunjukkan apa yang dibuat oleh the founding fathers, para pendiri republik ini adalah benar. Termasuk. Bukan aja the founding fathers, the founding mothers. Bukan, jadi pada the founding parents. The founding parents. Kalau pakai istilah Refli, the founding parents posisinya. Apa yang saya maksud sebagai the founding parents itu benar? Pertama, ada 5 perintah atau ada 5 amanat yang disampaikan oleh the founding parents. Perintah pertama atau amanat pertama adalah bebaskan bangsa ini dari segala bentuk ketertindasan. Itu perintah pertama. Hei, para penyelenggara negara, bebaskan pemerintah ini, bebaskan bangsa ini dari segala bentuk ketertindasan. Itu kalimatnya. Penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi dengan segala bentuknya. Maka tidak boleh ada ketertindasan. Apakah ketertindasan pendidikan, ketertindasan sosial, atau ketertindasan apapun. Saya menyesal, terus bilang, temuan saya menyatakan Indonesia seperti ini karena kegagalan sistem pendidikan. Temuan saya menyatakan, saya menyesal karena saya melihat ada kegagalan sistem pendidikan. Kalimat saya di WA Group Peduli Negara itu cuma sepotong kalimatnya. Schooling Society. Pencetakan pemikiran, Rocky ini bukan hasil Schooling Society. Format berpikir begini bukan Schooling Society. Disiplin dia tidak begini cara berpikirnya. Makanya dia bisa melompat-lompat dalam kuantumnya. Kalau Schooling Society, Anda akan terkotak-kotak dalam cara berpikir sesuai dengan sekolah di mana Anda ambil posisinya.
Nah, kalau ketertindasan sosial lewat pendidikan sudah terjadi, maka suka tidak suka, pemerintahan sebagai sebuah bentuk pendidikan politik. Saya ulang, pemerintahan sebagai sebuah bentuk pendidikan politik, dia sekaligus menularkan kegagalan itu. Ini yang bahaya sesungguhnya. Jadi kalau schooling society sudah menunjukkan kegagalan, ditambah dengan pemerintahan menambahkan bentuk kegagalan itu, maka sesungguhnya kegagalan ini menjadi paripurna. Itu baru satu sektor pendidikan, belum sektor-sektor yang lain. Yang kedua, kita diperintah untuk membebaskan dari ketertindasan. Yang ketiga, bebaskan dari kemiskinan. Yang keempat, bebaskan dari ketimpangan. Yang kelima, baru bebaskan dari kehinaan. Disitulah bangun hubungan kerjasama dalam prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Model hubungan luar negeri non-blok itu pada hakikatnya adalah model hubungan di mana orang berhubungan satu sama lain dalam kesetaraan, bukan dalam kehinaan posisinya. Anda bisa kemudian dihormati karena Anda punya kesetaraan dan kemudian Anda tampil dengan sosok tidak terhina posisinya. Hari ini misalnya kita terbengong-bengong oleh kemampuan Muhyiddin menilai dirinya untuk mundur. Suka tidak suka. Melayu sana itu ternyata mampu membangun cermin diri yang benar. Saya ulang Bapak sekalian. Melayu di sana itu mampu membangun cermin diri yang benar. Sehingga Muhyiddin mau mengundurkan diri. Ditanyalah Rocky, kalau begini saya tidak tahu apakah cermin. Kalau saya menggunakan istilah, maaf Rock. Saya menggunakan istilah ya self-mirroring false. Saya tidak menggunakan self-image Bapak sekalian. Garis bawahi. Saya tidak menggunakan self-image. Saya menggunakan self-mirroring false. Artinya saya katakan Bapak sekalian, kalau dari perintah tadi kemudian dibenturkan ke dalam posisi self-mirroring false tadi, ya sudah, selesai. Sebagai terakhir Bapak sekalian, apa yang mesti kita lakukan? Dalam sebuah diskusi bersama MS Ka'ban. Ka'ban bertanya pada saya, mana kita mulai? Perbaikan sistem atau perbaikan pelaku? Kata Ka'ban. Buat saya itu, dia mantan menteri, dia mantan anggota dewan, dia sahabat saya sejak tahun 77 posisinya. Dia bertanya, tentu saja bukan bertanya biasa, tapi bertanya menguji. Mana kita mulai? Perbaikan pelaku atau perbaikan sistem? Saya jawab Bapak sekalian. Sistem, apapun ceritanya, jika manusianya benar, jika pelakunya benar, kalau aktornya benar, maka sistem perlahan-lahan bisa diperbaiki. Jadi kalau tadi Ubaidillah Badrun menyatakan, kata kuncinya pada presiden berarti kita perbaiki pelakunya. Nah, sekarang bagaimana putaran ketatanegaraan itu terjadi untuk bisa memperbaiki pelaku? Apakah sistem yang berantakan ini akan menghasilkan orang yang benar? Pertanyaannya menjadi, apakah sistem yang ada sekarang ini, sistem pemilu yang sedang terjadi sekarang ini, model bikameral yang sekarang ini, model yang menjungkir balikan Undang-Undang Dasar 45 ini, itu bisa kita pakai melahirkan manusia yang benar? Kan itu pertanyaan besarnya. Pertanyaan besarnya menjadi ada sebuah problem besar bagi bangsa ini. Kita mengharapkan selahir tokoh pelaku yang benar dengan sistem yang amburadul. Artinya berarti kita punya tugas dua. Tugas kita lebih berat sekarang. Bagaimana kita memperbaiki sistem dan bagaimana kita memperbaiki pelaku. Nah, untuk bicara seperti itu, jika berharap pada situasi yang ada, tidak akan lahir sistem dan pelaku yang benar. Mari kita sama-sama berbuat untuk yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar